Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat belajarnya walau dari rumah. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, masih tema 4 tentang penyakit demam berdarah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama membaca basmalah agar bertambah berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan penyebab penyakit demam berdarah. Yang selanjutnya, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri nyamuk penyebab demam berdarah. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang terkena penyakit demam berdarah. Dan yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan 3M+. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang penyakit demam berdarah, anak-anak tahu apa itu penyakit demam berdarah? Pasti sering ya mendengar ada orang yang sakit demam berdarah atau DBD, atau bahkan ada keluarga atau tetangga yang terkena demam berdarah. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang pernah sakit demam berdarah. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus nyamuk Aedes aegypti. Disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus, ya. Jadi, demam berdarah itu dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang ketika menggigit itu akan menyebarkan virus yang menyebabkan kita sakit. Nah, ini ya contohnya. Nah, anak-anak, nyamuk Aedes aegypti itu mempunyai ciri-ciri khusus sehingga kita bisa membedakan atau mengetahui bahwa itu nyamuk Aedes aegypti. Nih, apa saja ya ciri-cirinya? Yang pertama, berbadan loreng hitam putih. Nah, biasanya yang namanya nyamuk Aedes aegypti itu badannya tuh warnanya loreng-loreng putih dan hitam. Ya, anak-anak kalau menemukan berarti itu nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, berkembang biak di air yang bersih. Ya, kalau lalat itu sukanya tempat yang kotor, tempat sampah, sehingga menyebarkan bakteri. Tapi kalau nyamuk Aedes aegypti ini justru suka atau senang tinggal di tempat air yang bersih. Kemudian, nah, contohnya ya tadi tempatnya itu ada di bak mandi, tempat penampungan air ya. Kemudian juga ada di barang-barang bekas yang menampung air. Itu tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiganya cirinya menggigit pada pagi dan siang hari. Nah, jadi biasanya nyamuk Aedes aegypti ini menggigitnya anak-anak pagi hari dan siang hari. Jadi kalau malam hari itu tidak ya, berarti bukan nyamuk Aedes aegypti. Ini berarti harus hati-hati ya pagi sampai siang hari itu. Nah, selanjutnya nih ada orang yang terkena demam berdarah. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang terkena demam berdarah atau DBD, yang pertama demam, ya, badannya panas. Suhu badannya tinggi, biasanya sampai 39-40 derajat ya, tinggi. Kemudian, orang yang terkena demam berdarah ini malas makannya, nafsu makannya berkurang, tidak mau makan. Kemudian, muncul bintik-bintik kemerahan di kulit. Nah, biasanya bintik-bintiknya itu kemerahannya kalau di kulit tuh, kalau bentol biasa ya, merah biasa, kalau ditekan hilang merahnya. Tapi kalau bintik-bintik yang ciri demam berdarah itu, kalau ditekan bintiknya itu biasanya tidak hilang. Kemudian, apabila sudah parah,
sampai keluar darah dari hidung dan mulut. Itu kalau orang terkena DBD yang sudah parah, keluar darah dari hidung dan mulut. Nah, itu ciri-ciri orang yang terkena demam berdarah. Sekarang, bagaimana cara menghindar dari nyamuk Aedes aegypti? Nah, ini anak-anak, kita akan mengenal 3M. 3M ini cara kita menghindar dari nyamuk Aedes aegypti. Diingat-ingat ya. Yang pertama, menguras bak mandi 1 minggu sekali. Anak-anak, di rumah ada bak mandi kan? Nah, anak-anak jangan lupa 1 minggu sekali bantu ayahnya, mamahnya membersihkan, menguras bak mandi supaya tidak dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Ya. Yang kedua, menutup penampungan air. Anak-anak, jika orang tua kalian menyimpan air di dalam rumah, di ember atau di tempayan, maka jangan lupa ditutup ya. Atau tempat penampungan air di atas itu biasanya ya, untuk masuk ke dalam rumah, air yang untuk ke rumah itu wajib ditutup supaya tidak dijadikan tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang ketiga, mengubur barang-barang bekas. Jadi kalau ada barang-barang bekas, contohnya botol aqua atau plastik atau apa saja, itu harus dikubur supaya tidak dijadikan tempat air tergenang sehingga menjadi tempat bersarangnya atau berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Ingat, 3M, menguras, menutup, mengubur. Menguras bak mandi 1 minggu 1 kali, menutup penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Diulang ya, 1 kali lagi. 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Oke, ingat kan? Nah, untuk selanjutnya anak-anak, nah, dalam mencegah demam berdarah itu ternyata bukan hanya 3M, ada 3M plus, ada lebihnya lagi yang lainnya. Apa saja plusnya? Selain yang tadi ya, menguras, menutup, mengubur. Nah, sekarang ada menggunakan kelambu saat tidur. Tahu anak-anak kelambu? Kain yang jarang-jarang itu ya, yang ada jarang-jarangnya, tapi jarang-jarangnya itu tidak bisa dimasuki oleh nyamuk. Nah, itu supaya kita ketika sedang tidur tidak ada nyamuk yang masuk ke tempat tidur kita dan tidak menggigit. Kemudian menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk ya. Obat nyamuknya biasanya ada yang dibakar ya. Kemudian ada yang dioleskan bentuk cairan, dan ada juga yang elektrik ya, yang menggunakan listrik. Kemudian menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Contohnya kalau yang di atas tuh, di tempat penampungan air yang di atas rumah itu kan sulit dibersihkan ya, maka harus menaburkan larvasida untuk mencegah atau membasmi jentik-jentik nyamuk sehingga tidak dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Kemudian memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Nah, anak-anak, di antara jenis-jenis ikan ada yang makanannya itu memakan jentik-jentik nyamuk. Kan jentik-jentik nyamuk pertamanya hidup di air ya. Hidup di air seperti anak ikan kecil-kecil, padahal itu jentik nyamuk. Nah, biasanya ada ikan yang suka makan itu. Yang selanjutnya, menanam tanaman pengusir nyamuk. Biasanya tanamannya diantaranya ya, bunga lavender, kemudian tanaman sereh. Tahu sereh yang buat bumbu ya? Nah, bunga wanginya bunga lavender dan kemudian sereh itu akan mengusir nyamuk. Nyamuk tidak suka baunya. Selanjutnya, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Nyamuk biasanya suka di tempat yang lembab dan gelap. Makanya di dalam rumah diusahakan itu
ventilasi udara dan cahaya matahari bisa masuk dengan cukup sehingga di dalam rumah tidak gelap dan tidak lembab. Kemudian, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, biasanya itu ya, kalau di rumah ada baju-baju atau pakaian bergantungan, biasanya banyak nyamuk karena nyamuk senang tinggal. Nah, itu anak-anak 3M plusnya ya, 3M plusnya tadi. Banyak sekali ya, dan itu semuanya pasti bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya, anak-anak, jika penyakit DBD ini sudah mewabah atau tersebar luas, biasanya kalau ada satu orang terkena penyakit DBD, biasanya mudah untuk yang lainnya tertular karena biasanya nyamuknya kan banyak ya, menggigit satu, menggigit yang lainnya. Nah, maka dilakukan pengasapan atau fogging. Ya, pernah anak-anak melihat disemprot daerahnya, rumahnya, lingkungannya, atau sekolah ya, sekolah. Malah waktu awal-awal kita ini ada tersebar virus corona itu ya, di lingkungan rumah biasanya dilakukan fogging juga ya, dilakukan pengasapan. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Nah, itu untuk mencegah tersebarnya penyakit demam berdarah supaya nyamuk-nyamuknya, nyamuk Aedes aegypti-nya mati. Nah, itu anak-anak, kita sudah mempelajari tentang penyakit demam berdarah, penyebabnya, kemudian cara pencegahannya. Anak-anak paham ya? Nah, hari ini kita juga akan mengulang materi yang sudah ya, yaitu kalimat masalah dan penyelesaian. Ya, kalimat masalah itu kemarin kita sudah mempelajari jika di dalam teks itu kalau mengandung masalah itu kita tandai dengan M. Kemudian kalau ada penyelesaiannya kita tulis dengan P. Ini ada teks. Nah, sekarang kira-kira mana ya masalahnya dan mana penyelesaiannya? Coba kita sama-sama perhatikan ya. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun, ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Nah, anak-anak, yang mana coba masalahnya? Nih, kita cari ya, di mana masalahnya. Nih, masalahnya ada anak yang mudah sakit atau ada tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Ini masalahnya ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang mana kalimat penyelesaiannya? Kalimat penyelesaiannya ada di kalimat selanjutnya. Ingat, kalimat penyelesaian juga disebut kalimat saran. Ciri kalimat saran yaitu terdapat kata nih, sebaiknya, seharusnya, lebih baik, harusnya, dan harus. Masih ingat kan? Nah, di sini ada kalimat penyelesaian atau sarannya. Cirinya ada kata seharusnya. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Nah, masalahnya sudah ketemu, kemudian juga penyelesaiannya juga sudah ada. Kita lanjutkan sekarang teks berikutnya. Coba kita cari ya, di mana masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Nah, anak-anak itu ya. Nah, sekarang anak-anak coba menurut anak-anak ini
teras rumah Siti itu kotor terus walaupun ibunya sudah membersihkan karena ada kotoran ayam, padahal tidak memelihara ayam. Masalahnya, coba yang di mana ya masalahnya? Masalahnya, ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Nah, itu masalahnya ya. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti dan juga masuk ke rumah yang lain. Itu masalahnya. Sekarang bagaimana kalimat penyelesaiannya? Bagaimana dong penyelesaiannya? Nah, kalimat penyelesaian bisa lebih dari satu ya. Yang pertama contohnya, sebaiknya Ibu Siti memberitahu tetangganya dengan santun tentang ayamnya. Harusnya ibunya ngasih tahu ya ke tetangganya yang punya ayam bahwa ayamnya mengganggu, tapi memberitahunya dengan santun. Yang kedua, supaya ayamnya tidak masuk, maka sebaiknya Ibu Siti memagari halamannya. Ya, itu. Jadi, ada dua penyelesaiannya. Ibu Siti sebaiknya memberitahu tetangganya bahwa ayamnya mengganggu. Kemudian yang kedua, sebaiknya Ibu Siti memagari halamannya agar ayam tetangga tidak masuk. Itu kalimat masalah dan juga penyelesaiannya. Sudah paham anak-anak? Masih ingat? Bisa ya? Nah, anak-anak, selanjutnya kita sudah mempelajari ya tadi tentang penyakit demam berdarah dan kemudian kita juga mengulang materi kalimat masalah yang mengandung masalah dan bagaimana penyelesaiannya. Sekarang anak-anak saatnya latihan ya. Silahkan anak-anak membaca buku siswanya halaman 130. Kemudian kerjakan latihannya halaman 131 sampai 132, nomor 1 sampai 5. Nih, itu ya anak-anak, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Jika tidak paham, anak-anak boleh bertanya langsung ke Ibu Pupa. Terima kasih ya anak-anak. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.